Awal tahun semangat baru. Ada yang mengatakan di tahun 2023 akan menemui banyak tantangan seperti tantangan ekonomi dan juga politik karena Indonesia akan menyongsong tahun politik di tahun 2024 mendatang. Bagaimanakah dengan Jawa Timur? Mau dibawa kemana Jawa Timur dalam setahun ke depan? Kali ini Bincang Pagi sudah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Selamat pagi Pak Emil. Pagi Mbak Fatma. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru juga. Sehat untuk dan Metro TV. Semangat selalu. Insya Allah. Insya Allah. Pak Emil, di tahun 2023 banyak yang mengatakan akan seperti mendung, abu-abu, putih dan juga hitam. Hal ini berkaitan dengan tantangan ekonomi dan juga politik. Sebelum kita masuk ke sana, kita flashback sebentar. Di tahun 2021 dan 2022, Jawa Timur ini berhasil bangkit dari krisis pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita ambil dan refleksikan di tahun sebelumnya? Ya, 2022 kita memulai tahun ini tentunya dengan lebih optimis lagi ya. Karena sepanjang 2021 itu vaksinasi sudah berjalan. Vaksinasi memang tidak bisa 100% mencegah COVID itu menulari seseorang, tetapi secara empirik terbukti mengurangi keparahan dari mereka yang terkena COVID begitu. Dan bisa berjalan dengan lancar, aman. Yang dulunya orang bilang kalau disuntik vaksin jadi Spider-Man, ternyata nggak terjadi kan, kira-kira. Walaupun mungkin ada yang pengen jadi Spider-Man. Maksud saya bahwa intinya ternyata vaksin bisa berjalan dengan aman, ya, dan ada efikasinya, ada efektifnya. Nah, ini yang membuat tahun 2022 kita masuk dengan lebih yakin. Di 2021 di trimester ketiga itu di bulan ketiga kita mengalami gelombang Delta variant. Yang juga cukup concerning ya, karena keparahannya terhadap kebutuhan oksigen. Tapi ya dengan tentunya tetap kita sangat berduka atas kehilangan saudara-saudara kita. Tapi kita telah melalui itu. Saya tidak mau mengatakan berhasil atau tidak, tapi kita sudah melalui itu. Dan kita menyiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang kita alami seperti ketersediaan oksigen, ruang rawat, ICU atau tekanan negatif untuk penyakit menular. Jadi itu kita lakukan. Lalu kita masuk 2022 dengan istilahnya kapasitas untuk merespon, kedisiplinan juga tetap untuk mencegah penyebaran, tetapi kita lebih berani ngegas ekonomi kita. Dan alhamdulillah menghasilkan pertumbuhan di atas 5%. Nah, pertumbuhan inilah yang kemudian tentunya menjadi modal optimisme kita untuk 2023. Tapi tadi Mbak Fatma bilang bahwa 2023 juga dianggap sebagai tahun yang mendung. Kenapa mendung? Karena kita juga tahu bahwa di 2022 terjadi tekanan-tekanan global. Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, kemudian juga ternyata pemulihan ekonomi dunia. Ibaratnya kita ini mau jalan ngegas 120 km per jam untuk ngejar. Ternyata baru jalan 60 kilo mesinnya overheating. Betul. Overheating dalam bentuk apa? Terjadi kenaikan dan kelangkaan komoditas utama. Harga-harga naik. Akibatnya pemerintah suka tidak suka harus menyesuaikan harga BBM subsidi. Nah, maka kerja keras kita selama bagian akhir dari 2022 ini adalah menjaga jangan sampai inflasi ini meledak. Yang alhamdulillah tentunya kita bisa menjaga inflasi di bawah 7%. Tadinya diperkirakan akan naik 2 digit dan lain sebagainya. Ternyata bisa dijaga di bawah 7%, 6, sekian persen. Nah, ini adalah tentunya tantangan-tantangan yang sudah kita lalui dan relatif hasilnya tidak seburuk yang dikhawatirkan orang-orang. Maka seyogianya kita masuk 2023 juga harus optimis. Dibuktikan dengan PDRB-nya ini tumbuh sekitar 2,15% dan juga pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga ini sekitar 5,58%. Begitu. Apa kuncinya Jawa Timur ini bisa survive di tahun 2022 yang nantinya di tahun ini 2023 ini bisa kembali bergeliat kembali ekonomi. Ini nanti jangan dijawab dulu Pak Emil, akan kita bahas sesaat lagi. Bincang Pagi akan segera kembali.
Masih di Bincang Pagi bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listinto Dardak. Pak, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini tumbuh pesat di atas rata-rata nasional sebesar 5,58 year to year begitu. Apa strategi khusus yang diterapkan Jawa Timur untuk menumbuhkan perekonomian yang begitu signifikan? Ya, kadang di atas, kadang di bawah, kan tergantung harga komoditas. Jadi kalau lagi ada commodity price naik, maka biasanya provinsi-provinsi yang punya banyak sumber daya alam akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa masif. Biasanya nasionalnya ikut agak di atas dari yang Pulau Jawa gitu. Tapi kita juga pada saat harga relatif stabil, kita biasanya lebih baik dari nasional. Dan ya kalau ditanya apa rahasianya, kerja keras seluruh pihak. Ya, bahwa memang kegigihan, karena kan gini, mengukur PDRB itu ada namanya metode aggregate expenditure, melihat dari sisi pengeluaran, konsumsi, government expenditure, belanja pemerintah, investasi, ekspor, impor. Impor ini mengurangi, ekspor menambah. Karena apa? Karena barang kita dibeli orang luar uangnya masuk ke sini. Kalau impor, bocor kita, karena uang kita mengalir keluar, kira-kira begitu. Nah, konsumsi menyumbang sekitar 60%, investasi 28%, belanja pemerintah hanya 5%-an kurang lebih. Nah, maka kelancaran masyarakat untuk kembali beraktivitas dan belanja jadi penting. Nah, sepanjang 2022 kita bersyukur bahwa masyarakat kembali berkegiatan. Ya, mereka pariwisata kita bergeliat, orang pergi ke pusat perbelanjaan, orang melakukan kegiatan, exhibition, convention berjalan. Ini semua menggerakkan roda ekonomi kita. Kembali ke kantor, kembali ke sekolah, yang jualan jajanan di sekitar sekolah, di terminal, orang berpergian, ini semua kan geliat yang menyumbang 60% tadi. Kita juga bersyukur bahwa kepercayaan dunia investasi kepada Jawa Timur juga baik sekali. Kita mengalami pertumbuhan investasi yang sangat menggembirakan, sehingga bukan hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bahkan sekarang Jawa Timur juga termasuk di antara favorit untuk investor luar negeri, atau penanaman modal asing. Itu kan akan menyumbang yang 28%. Ya, tentu dengan belanja pemerintah yang kita genjot. Makanya tahun ini serapan kita kan di atas 90% ya. Artinya kita memaksimalkan belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kesemuanya ini tentunya menjadi secara kuantitatif ya, menjadi penyumbang dari pertumbuhan ekonomi tadi. Tapi dalam realitanya bahwa kegigihan masyarakat untuk bekerja, untuk produktif, dan menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban ya. Ini yang kemudian membuat roda ekonomi kita lancar. Ya, jadi itu yang harus kita syukuri bersama. IMF atau Dana Moneter Internasional memprediksi bahwa tahun 2023 nantinya dunia akan mengalami resesi, bahkan negara-negara juga sudah mengalami resesi. Namun Indonesia bisa ditekan seperti itu. Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, lalu juga krisis iklim dan juga pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya di beberapa negara sudah naik begitu. Apa persiapan Jawa Timur untuk menghadapi baik itu skala makro dan juga mikro? Ya, jadi begini. Ini yang menarik. Kalau kita mengantisipasi akan ada perlambatan ekonomi dunia, maka yang kita antisipasi kemungkinan adalah penurunan permintaan ekspor misalnya dari luar negeri. Nah, Indonesia bukan negara yang kontribusi ekspornya terhadap total GDP dari seluruh Indonesia itu tinggi, enggak. Beda dengan negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, yang mana mereka kontribusi ekspor terhadap total ekonomi mereka sangat tinggi. Kalau kita, kalau saya tidak salah mengutip, kisarannya kurang lebih 30%. Tapi 30% juga nggak kecil tentunya, pasti ada dampaknya juga kan gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak kemudian memprediksi ini ambruk ya, memang akan ada. Nah, disinilah makanya untuk mengantisipasi itu tentu kita harus menentukan, mengidentifikasi sektor-sektor yang rawan. Nah, yang rawan ini kemudian apa yang kita antisipasi? Apakah kemudian misalnya mereka punya pasar alternatif? Menguatkan pasar domestik ini udah strategi yang terbaik ya. Artinya bagaimana domestik buying power, daya beli masyarakat kita jaga, kondisi lokal ini kita jaga. Karena Indonesia negara yang besar, 270 juta penduduk, dari total ASEAN saja kita hampir berkontribusi hampir setengahnya. Ya.
Bahkan Jawa Timur sendiri, saya pernah hitung itu hampir 7% dari total perekonomian ASEAN. Jawa Timur, besar kan? Itu satu provinsi tok loh. Nah ini adalah angka yang sangat signifikan, yang harusnya kita bisa memiliki reserve atau cadangan terhadap potensi perlambatan ekonomi dunia. Pada intinya kita langkah yang harus kita lakukan kalau mengantisipasi global tadi ya strengthening domestic market gitu ya. Ini yang kita harus dorong, dan identifikasi pasar-pasar ekspor alternatif anti mainstream, negara-negara yang mungkin belum terlalu dilirik. Itu sebabnya Ibu Gubernur mungkin ke Timur Tengah misalnya. Nah, tapi berkaitan dengan pandemi, betul kita tahu bahwa di Cina misalnya terjadi kasus yang sangat tinggi. Itu kalau Pak Menkes bilang PPKM ini bukan dicabut semata-mata karena kasus rendah. Tapi satu, kita sudah punya data antibodi masyarakat yang tinggi. Vaksinasi pun juga rasio pencapaiannya tinggi. Tapi gini, menghadapi itu nggak boleh jumawa. Ya, betul. Kita nggak boleh bilang kami pasti siap, karena itu ndisi kersane Gusti Allah, mendahului. Tapi yang harus kami sampaikan adalah bahwa tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi kita melihat capability kita merespon, kapasitas perawatan, pengobatan. Jadi sudah ada obat-obat juga yang sudah tersedia. Vaksinasi antibodinya, kekebalannya, dan memang untuk berapa waktu terakhir kasus itu konsisten rendah. Makanya PPKM dibuka. Tetapi ini dibuka karena kita punya kesiapan relatif ya, kesiapan relatif apabila terjadi additional cases masuk. Protokol untuk mencegah trafik di perbatasan itu semua sudah ada sistemnya. Sistem untuk operasi justisi kalau ada pelanggaran prokes itu juga sudah ada. Jadi peduli lindungi diaktifkan itu juga sudah ada. Jadi kita punya sistem in place. Oke. Berbicara terkait dengan penguatan ekonomi, Jawa Timur salah satu kunci keberhasilannya adalah memperkuat UMKM. Apa yang akan digaungkan di tahun 2023 ini agar UMKM tetap bergeliat? Ya, kita justru sangat optimis berkaca ke 2022 karena justru kontribusi UMKM terhadap total ekonomi Jawa Timur meningkat, walaupun kecil tapi meningkat gitu. Artinya bahwa memang recovery ini ikut didorong oleh pelaku ekonomi skala menengah kecil, mikro kecil dan menengah. Nah, tentunya kebijakan kita, afirmasi kita jelas, baik melalui program KUR ya, yang sudah disalurkan oleh Bank Jatim sendiri. Kita juga punya Bank UMKM. Kita juga terus melakukan fasilitasi, ada program untuk transformasi digital bagi pelaku UMKM melalui Millennial Job Center yang membantu pelaku UMKM yang sekarang harus masuk ke marketplace, bersaing dengan banyak sekali pelaku pasar. Mereka bisa melakukan diferensiasi secara digital, packagingnya diperbaiki, digital marketingnya, logo, content creation dan lain sebagainya, melalui ribuan talenta-talenta Jawa Timur yang ikut program Millennial Job Center. Kita juga karena di Jawa Timur ini gudangnya santri, basisnya santri pesantren, program ekonomi pesantren, Ekotren yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai program inovasi unggulan di nasional ya, ini menyasar betul melalui penguatan produk unggulan, penguatan koperasi pesantren sebagai badan usaha milik pesantren. Di desa-desa juga kita dorong melalui penguatan BUMDes. Klinik BUMDes lagi-lagi juga inovasi unggulan di skala nasional. Itu memperkuat supaya BUMDes itu punya captive income. Kalau dia cuma jalanin satu bisnis aja, susah untuk sustain. Kita linkkan dengan misalnya bisa menjadi agen bank, agen pos, agen BBM. Itu kemudian kita kasih penguatan modal. Bahkan yang pertama kita suntik modal saat recovery COVID di 2020 adalah BUMDes. 100 BUMDes kita kasih modal untuk aktif lagi melakukan desa wisata. Jadi semua ini kombinasi antara keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil dan juga kepada ekonomi desa. Itulah sebabnya kemiskinan desa alhamdulillah juga menunjukkan tren yang lebih pesat penurunannya dibandingkan kemiskinan di kota. Amil, target di tahun 2023 seperti apa? Karena kita ketahui bersama nantinya di masa berakhirnya kepemimpinan Khofifah Emil ini akan berakhir di tahun 2023. Gebrakan apa yang ingin ditampilkan dan juga ditunjukkan di tahun 2023 mendatang? Nanti jangan dijawab dulu, akan dibahas sesaat lagi bersama kami di Bincang Pagi.
Sebelum kita membahas terkait dengan target Jawa Timur di tahun 2023 ini, di awal tahun begitu, atau lebih tepatnya di akhir tahun 2022, Jawa Timur sempat ada berita begitu ya berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah begitu, dan Jawa Timur sangat disorot. Padahal by data Jawa Timur memperoleh WTP selama 7 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengembalikan juga kepercayaan kepada masyarakat dan agar Jawa Timur ini bisa tetap profesional, bebas dari KKN? Yang pertama tentu kita harus memberikan dukungan yang terbaik untuk kinerja segenap aparat penegak hukum. Kerjasama yang terbaik, dukungan yang terbaik. Tetapi di saat yang sama tentunya kerja-kerja melayani masyarakat harus berlanjut. Artinya bagaimana sistem yang sudah ada harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita fokuskan di awal tahun, bagaimana kita bisa menjalankan program-program pembangunan ini. Awal tahun juga baru saja dilantik pejabat tinggi Pratama, kepala-kepala OPD, dan mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan dilakukan penajaman-penajaman kepemimpinan. Karena mereka menjadi tumpuan dari kinerja organisasi. Tentunya good governance adalah bagian yang paling penting di dalam melaksanakan tugas. Jadi ini yang kira-kira bisa kami jadikan pedoman saat ini. Oke, Provinsi Jawa Timur termasuk candra dibukanya dari berbagai bidang, termasuk juga ekonomi, bahkan juga politik. Di tahun yang menyebatani politik di tahun 2024, tentunya berbagai tantangan ini harus diperhatikan. Salah satunya adalah polarisasi politik. Apa yang ingin dijaga oleh Jawa Timur sendiri untuk menghadapi kontestasi 2024? Ya, bahwa dinamika politik itu bagian yang tidak dapat kita hindari. Tetapi menyikapi dinamika itu yang harus menunjukkan keutuhan bangsa. Jawa Timur dianggap sebagai salah satu oase lah ya. Bagaimana kemudian toleransi antar dengan perbedaan latar belakang, baik itu suku, bangsa, agama, ras ya, ini bisa kita hindari. SARA itu bisa kita hindari insya Allah di Jawa Timur. Nah, jangan sampai bercampur aduk gitu ya, bahwa pilihan politik itu dikaitkan dengan hal tersebut. Nah, kita tentunya berkaca kepada bagaimana di dalam negeri. Saya tidak menihilkan bahwa godaan untuk kemudian menggunakan identitas sebagai keunggulan politik ini bisa berdampak parah gitu ya. Tapi saya juga di sisi lain yakin akan kematangan masyarakat di Jawa Timur. Bukan berarti daerah lain nggak mateng ya. Tapi bukan lagi nanya Jawa Timur gitu. Bahwa Jawa Timur sudah melalui berbagai macam kontestasi dan alhamdulillah sampai hari ini kontestasi politik ini bisa dilalui dengan baik gitu. Jadi ya insya Allah kalau terus konsisten seperti selama ini kita insya Allah bisa jaga kondusivitas dan kebersamaan. Apakah Pak Emil melihat bahwa di tahun 2023 ini politik merupakan salah satu tantangan tersendiri untuk membangkitkan sebuah provinsi? Karena ini juga tahun terakhir Bapak menjabat sebagai Wakil Gubernur. Ya, politik begini. Di tahun politik ini ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah segala hal itu bisa diasumsikan lebih dominan muatan politisnya daripada muatan substantifnya. Yang kedua juga pelaku-pelaku pasar dan ekonomi akan memilih untuk wait and see apa yang akan terjadi, menunda. Inilah yang harus kita antisipasi. Kita harus antisipasi kemungkinan-kemungkinan ini dengan extra effort. Artinya kita harus lebih ekstra dalam meyakinkan investor bahwa di momen seperti ini apapun yang terjadi secara politik tetap saja investasi ini akan dihormati. Ada kepastian hukum di negara kita siapapun pemimpinnya misalnya. Ini yang harus kita jaga gitu. Yang tidak kalah penting ya tadi bahwa kita harus membuka ruang komunikasi sebaik-baiknya untuk tabayun sehingga apapun yang kita ingin perjuangkan
Dan memang ya kita tidak boleh single fighter, seakan-akan program-program yang mau dijalankan nih program saya, tapi program kita. Semua orang mendapatkan apresiasi atas apa yang kita perjuangkan bersama. Itu yang saya rasa bisa mengurangi lah beban-beban atau tantangan-tantangan kalau kita ingin menggenjot kinerja pembangunan di tahun politik. Di tahun terakhir periode pertama begitu. Periode pertama. Maksudnya apa Kita tuh? tidak tahu nanti periode kedua seperti apa Pak Emil. Di periode pertama keempat tahun inilah di 2019 sampai 2023 mendatang, Khofifa Emil mengusung berbagai program yang diunggulkan. Bagaimana dengan tahun terakhir ini dalam menjabat di periode pertama dan tanda kutip? Ya, kita punya RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menggambarkan apa yang kita lakukan setiap tahunnya. Yang mau dilakukan di tahun 2023 sudah ada di RKPD yang sudah kita susun sejak tahun 2022. Jadi koridornya udah jelas. Apa yang mau kita lakukan udah jelas gitu. Ya, apa intinya? Kita melihat bahwa sepanjang 2019, 20, 21, 22 kita sudah konsisten melalui berbagai program Nawabakti Satya, Jatim Sejahtera. Kita bersyukur dan kita tidak mau klaim sendiri, ada 38 kabupaten kota yang bekerja keras ya. Bagaimana angka kemiskinan bisa kita atasi. Yang masih menjadi tantangan adalah pengangguran. Pengangguran ini belum bisa sepenuhnya rebound karena memang itu tantangan yang berat pada saat pandemi. Pada saat pandemi, kontraksi ekonomi, maka bukan saja kita tidak bisa menyerap lulusan baru, yang sudah bekerja pun kehilangan pekerjaan. Nah, catching up itu dengan pertumbuhan 3, sekian di tahun 2021 dan 5, tentu nggak cukup. Tapi ya bagaimana kemudian kita mengimbangi itu dengan program-program pemberdayaan, padat karya, ataukah program tentunya ya bantuan sosial juga kepada yang membutuhkan, dikombinasikan pemberdayaan masyarakat sehingga kita bisa menjaga kesejahteraan di tengah angka pengangguran yang memang belum kembali ke pra pandemi. Itu yang menjadi tentunya tantangan kita, fokus kita di 2023. Nawabakti Satya ini ternyata alhamdulillah relevan. 4 tahun menjalankan ini relevan. Nah, di tahun ini tentunya kita ingin menggenjot apa yang sudah kita jalankan ini dengan lebih baik. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Emil kepada para pemirsa di rumah berkaitan dengan tahun baru, optimisme di tahun 2023 dan juga harapan ke depan, terutama di tahun 2024? Mungkin. Ya, harapan saya tentunya kita harus ini ibarat orkestra gitu ya. Kalau yang main biola nunggu yang main misalnya bass ya, nunggu yang main ini ya, pemain instrumentalis yang lain, nggak mungkin kan. Mereka harus sama-sama yakin bahwa kita akan bergerak di not yang tepat pada waktu yang sama. Nah, ini optimisme itu sebagai efek bola salju. Jadi semakin kita optimis, bola saljunya akan semakin besar. Sebaliknya pesimisme juga efek bola salju. Orkestranya akan aut-autan kalau orang nunggu-nungguan gitu. Nah, ini makanya kita punya keyakinan. Nah, siapa konduktor optimisme ini yang akan memimpin orkestra? Ya, kita harus percayakan makanya bahwa pemerintah memberikan signal arah kepada kebijakan ekonomi. Arah kebijakan ekonomi kita adalah optimis. Kebijakan ekonomi kita adalah growth. Kebijakan ekonomi kita adalah investasi, kebangkitan UMKM, geliat konsumsi masyarakat kita dorong daya belinya. Ya, itu yang kemudian mari kita melangkah ke arah yang sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Emil Elistintor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah berbincang-bincang bersama kami di Bincang Pagi. Sekali lagi selamat tahun baru. Sekian Bincang Pagi kali ini pemirsa, sampai jumpa di Bincang Pagi episode berikutnya. Sampai jumpa.